Prinsip ekonomi gerakan berikutnya adalah terkait dengan bagaimana kita mendesain tempat kerja, misalnya tata letak stasiun kerja dan pengaturan alat serta bagian di dalamnya, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan bagaimana kita merancang alat, perkakas, dan juga peralatan yang digunakan pada tempat kerja. Oke, kita masuk ke prinsip yang berkaitan dengan pengaturan dari tempat kerja. Di sini, 3 prinsip pertama akan berhubungan dengan area kerja langsung dan berkontribusi pada ritme alami dalam siklus kerja. Prinsip yang pertama adalah penempatan dari tools dan material ini harus berada di lokasi atau posisi yang tetap dan tidak berubah. Nah, alat dan bahan ataupun benda kerja harus ditempatkan pada posisi tetap di dalam area kerja, karena ini tentunya akan memudahkan pekerja atau operator untuk bisa meraih benda kerja atau peralatan tersebut lebih mudah tanpa membuang waktu untuk mencari dan menemukan apa yang mereka perlukan dalam melakukan pekerjaan. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, penempatan dari alat dan bahan ataupun benda kerja harus ditempatkan sedekat mungkin dengan tempat mereka akan digunakan. Ini tentunya akan membantu meminimalkan jarak tempuh dari operator atau pekerja untuk menjangkau dan membawa benda kerja untuk bisa dioperasikan. Nah, di sini ada pedoman penempatan dari benda kerja dan peralatan yang biasanya mengacu pada area kerja normal atau di sini dikodekan dengan huruf NR dan juga area maksimum yang bisa dijangkau oleh pekerja. Nah, di sini direkomendasikan bahwa benda kerja atau material ataupun peralatan-peralatan yang biasa digunakan itu diletakkan pada area jangkauan kerja normal, sehingga tangan kanan ataupun tangan kiri ini lebih mudah untuk menjangkau benda-benda yang ada di sekitarnya atau peralatan yang mereka butuhkan untuk mendukung proses kerjanya. Nah, apabila penempatan dari peralatan ataupun benda kerja ini berada di luar area kerja maksimum, maka pekerja akan membutuhkan effort yang lebih untuk menjangkau benda ataupun peralatan kerja dan tentunya akan membutuhkan lebih banyak waktu dan pada akhirnya bisa berkontribusi pada kelelahan pekerja yang lebih besar. Prinsip yang ketiga adalah penempatan dari alat dan material dan juga benda kerja ini harus ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan urutan dari elemen kerjanya. Nah, item atau benda kerja harus diatur dalam pola logis yang sesuai dengan urutan elemen pekerjaan. Nah, barang-barang yang digunakan pertama kali dalam siklus harus berada di satu sisi area kerja, kemudian barang-barang yang digunakan selanjutnya harus berada di sebelah yang pertama dan seterusnya, hingga barang terakhir diperoleh di sisi lain di area kerja. Nah, pengaturan sekuensial secara acak ini akan meningkatkan jumlah pencarian yang dibutuhkan dan bisa mengurangi ritme siklus kerja. Dan tentunya ini akan berakibat pada permasalahan dalam efektivitas dan efisiensi dari sistem kerja. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan tampilan atas dari tata letak di tempat kerja yang mengilustrasikan 3 prinsip pertama ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gambar yang paling bawah menempatkan benda-benda kerja dalam pola yang lebih mudah diakses yang konsisten dengan urutan elemen kerjanya. Nah, ini adalah prinsip yang berkaitan dengan pengaturan tempat kerja. Dua prinsip ekonomi gerakan berikutnya adalah berkaitan dengan pemanfaatan gaya gravitasi dalam pengaturan workplace atau tempat kerja. Nah, yang pertama adalah dengan pemanfaatan feeder atau kontainer yang menggunakan prinsip gravitasi untuk memudahkan operator dalam mengambil benda-benda atau alat yang berukuran kecil. Nah, dengan pemanfaatan prinsip gravitasi ini tentunya akan memudahkan pengambilan dari benda-benda yang berukuran kecil. Kemudian prinsip yang kedua ini adalah penggunaan gravity drop chutes yang digunakan untuk mengantarkan finish good atau unit kerja yang telah selesai digunakan. Nah, sebagai contoh di penggunaan prinsip gravitasi ini, nah,
Penggunaan prinsip gravitasi ini akan memudahkan bagi pekerja untuk mengantarkan unit kerja yang sudah mereka selesaikan menjadi lebih cepat dan tidak membutuhkan effort yang lebih besar. Nah, dua prinsip yang berkaitan dengan pemanfaatan gravitasi dalam merancang penempatan tempat-tempat kerja ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali dalam meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di tempat kerja. Prinsip berikutnya adalah yang berkaitan dengan lingkungan yang ada di tempat kerja, terutama kaitannya dengan kecukupan pencahayaan di area kerja. Nah, pencahayaan yang memadai ini harus disediakan untuk tempat kerja, karena ini merupakan faktor yang sangat penting terutama dalam tugas yang membutuhkan kecermatan dan ketelitian yang tinggi, seperti misalkan aktivitas kerja inspeksi visual. Dan prinsip yang terakhir yang berkaitan dengan pengaturan workplace atau tempat kerja adalah kursi yang layak harus disediakan untuk pekerja. Nah, ini biasanya berarti kursi yang dapat disesuaikan atau adjustable, yang dapat disesuaikan dengan ukuran dari pekerja. Nah, ketinggian kursi harus sesuai dengan ketinggian tempat kerja, sehingga pekerja ini dapat melakukan aktivitas kerjanya dengan nyaman dan tetap ergonomis. Jadi, dua prinsip yang terakhir ini berkaitan dengan prinsip-prinsip ergonomi di tempat kerja. Prinsip ekonomi gerakan berikutnya adalah prinsip terkait dengan perancangan tools, perkakas, dan juga peralatan. Nah, prinsip ekonomi gerakan di bagian ini berguna untuk merancang alat bantu dan kontrol pada peralatan yang digunakan di tempat kerja. Nah, kita masuk ke prinsip yang pertama, yaitu terkait dengan workholder. Jadi, perangkat kerja atau workholder yang bisa digunakan untuk memegang benda kerja harus dirancang untuk tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, sebisa mungkin tangan pekerja ini tidak boleh digunakan sebagai pemegang benda kerja. Seorang pekerja yang menggunakan workholder tentunya dapat menghasilkan unit kerja dengan lebih cepat dan tentunya lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini disebabkan workholder ini bisa membebaskan kedua tangan untuk memegang benda kerja dan bisa membuat pekerja mengerjakan tugasnya secara lebih efisien dan produktif. Kemudian prinsip yang kedua, ini adalah terkait dengan penggunaan foot pedal, di mana sebisa mungkin tangan ini harus dibebaskan dari elemen pekerjaan, yang mana itu bisa dilakukan oleh kaki. Kontrol pedal kaki dapat disediakan sebagai pengganti kontrol tangan untuk mengoperasikan jenis peralatan tertentu. Nah, contohnya adalah mesin jahit, di mana pedal kaki digunakan sebagai komponen integral dalam mengoperasikan mesin tersebut. Prinsip ketiga, yaitu beberapa fungsi perkakas harus digabungkan menjadi satu alat bila memungkinkan. Banyak dari perkakas dan alat yang umum menunjukkan prinsip ini. Misalnya kepala palu ini dirancang untuk bisa memukul paku dan juga menarik paku. Nah, dengan adanya dual function ini, peralatan dan perkakas akan menghemat waktu dalam pengoperasiannya. Kemudian prinsip keempat adalah beberapa operasi harus dilakukan secara bersamaan atau simultan, bukan berurutan jika memungkinkan. Nah, siklus kerja ini biasanya dikonseptualisasikan sebagai urutan elemen atau langkah-langkah kerja, namun langkah-langkah kerja ini dalam beberapa kasus ini bisa dirancang sedemikian rupa sehingga langkah-langkah tersebut dapat diselesaikan pada waktu yang bersamaan dan bukan dengan cara berurutan. Nah, untuk itu perkakas atau proses khusus seringkali dapat dirancang untuk menyelesaikan beberapa operasi sehingga bisa dikerjakan secara simultan. Yang kelima, jika memungkinkan, operasi harus dilakukan pada banyak bagian secara bersamaan. Nah, ini biasanya berlaku untuk kasus yang melibatkan penggunaan perkakas mesin yang bertenaga listrik. Kemudian keenam, kontrol peralatan ini harus dirancang untuk kenyamanan operator dan menghindari adanya kesalahan. Nah, kontrol peralatan ini biasanya meliputi dial, engkol, tuas, saklar, tombol tekan, ataupun perangkat lain yang dapat mengatur pengoperasian dari peralatan atau permesinan. Nah, semua kontrol yang diperlukan oleh operator harus mudah dijangkau. Dan untuk meminimalkan gerakan tubuh yang diperlukan untuk mengakses dan menjalankannya, maka pengaturan dari kontrol harus disesuaikan.
Selain itu, kontrol harus dirancang agar bebas dari kesalahan atau error, sehingga operator tidak menimbulkan tindakan peralatan yang berbeda dari yang diinginkan. Ketujuh, alat-alat genggam atau alat-alat yang sifatnya adalah dapat dibawa kemana-mana harus dirancang untuk kenyamanan dan kemudahan operator. Misal perkakas ini harus memiliki gagang dan pegangan yang sedikit dapat dimanfaatkan sehingga dapat dipegang dan digunakan dengan nyaman selama perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip ekonomi gerakan yang terkait dengan desain dari perkakas dan peralatan.